Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Kami berterima kasih kepada panitia bisa hadir di forum yang sangat penting ini. Ini forum yang pertama, Forum Informatika Kesehatan Indonesia, di mana saya yakin di sini semua atau hampir semua stakeholder dari informatika kesehatan hadir. Kira-kira begitukah? Hadir semua kira-kira? Ada perwakilannya ya. Saya tidak sendiri, datang bersama saya Ibu Rahmaniar, Pak Yudianto, Pak Rudi, Bu Indah ya, dan juga konsultan kami dari Citiset, Pak Kelvin, yang nanti bisa membantu saya apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ibu Bapak sekalian, mari kita mungkin pada slide yang berikut ini saya mengingatkan kepada kita semua bahwa informasi kesehatan itu bagian dari sistem kesehatan Indonesia ya, maupun sistem kesehatan dari setiap negara. Ada 6 pilar di situ. 6 pilar di situ, servis pelayanan kesehatan, kemudian informasi kesehatan, untuk logistik kesehatan yaitu medical product, vaksin dan teknologi kesehatan, pembiayaan kesehatan, leadership dan governance, maupun SDM kesehatan ya. Jadi informasi kesehatan itu satu dari pilar sistem kesehatan nasional. Dan pilar informasi kesehatan ini itu merupakan kunci dari manajemen. Jadi untuk ke-6 pilar itu ada standar indikator input yang indikatornya itu harus terekam oleh informasi kesehatan ya. Semua ini diharapkan untuk mencapai suatu output ya. Tadi dari presentasi Pak Dennis Traveler itu ada indikator output berupa akses, coverage, kemudian quality maupun safety ya. Jadi indikator output itu pun harus bisa direkam oleh informasi kesehatan, dan sampai nanti itu semua ke arah outcome atau goal, yaitu tingkat atau level kesehatan yang lebih baik, baik itu tingkatnya maupun pemerataannya, kemudian responsiveness, social and financial risk ya. Tadi kita kenal dari presentasi ASKES, risk management. Jadi indikator tentang risk management apa saja ya harus terekam oleh sistem informasi kesehatan. Kemudian juga efisiensi ya, indikator efisiensi apa, mungkin unit cost. Inspektorat Jenderal itu sangat ingin mengetahui unit cost untuk setiap kegiatan untuk bisa menilai efisienkah upaya kesehatan itu ya. Jadi itu semua adalah belum ya. Jadi ini tadi goal dari HMIS dari yang dipresentasikan oleh Pak Dennis Traveler. Slide berikutnya menunjukkan, saya mengutip Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya. Pada bab yang mohon maaf, ini saya agak presentasi ini lebih lengkap dari handout yang Ibu Bapak pegang ya. Jadi di sini ada bab 3 tentang hak dan kewajiban ya. Di pasal ke-1, di bagian ke-1 tentang hak, pasal ke-1 itu mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi ya. Slide berikutnya, bab 4 tadi hak, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab pemerintah adalah atas ketersediaan akses terhadap informasi ya. Slide berikutnya, di bab 5 itu tentang bagian ke-1 tentang tenaga
Pasal 27 mengatur, ini saya tidak bisa. Ya, jadi pasal 27 mengatur bahwa tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan kalau aturan-aturan sudah ada dan si tenaga kesehatan bekerja mengikuti aturan. Ya, slide berikutnya. Nah, bab 14 tentang informasi kesehatan sendiri, pasal 168 ayat yang kedua mengatakan bahwa informasi kesehatan itu dilakukan melalui suatu sistem informasi dan melalui lintas sektor. Sekali lagi, lintas sektor, bukan kesehatan saja. Kemudian ketentuan ini ya, diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, Ibu Bapak ketahui bahwa saat ini kita belum punya peraturan pemerintah. Kalau kita sudah punya sistem informasi kesehatan, berarti kita sudah punya aturan. Tapi saat ini kita belum mengatur untuk sistem informasi kesehatan. Slide berikutnya. Nah, pasal 169 pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses kepada informasi kesehatan. Berarti saat ini pemerintah belum mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ya, jadi jujur saja belum. Slide berikutnya. Ini aturan pemerintah nomor 8 dari Kementerian Dalam Negeri yang kebetulan mengatur juga dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan, ya, untuk sub sistem informasi kesehatan. Di situ sudah diatur per level. Pemerintah, maksudnya pemerintah pusat bertanggung jawab untuk sistem informasi kesehatan skala nasional. Turun ke bawah, pemerintah provinsi untuk sistem informasi kesehatan skala provinsi, kabupaten bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya adalah harus mengatur, tidak boleh tidak mengatur. Kalau mengatur berarti harus sampai membiayai. Ya, slide berikut. Nah, Pusat Data Surveillance Epidemiologi tempat saya bekerja, Kementerian Kesehatan, mempunyai tanggung jawab menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi kesehatan. Artinya adalah yang paling bertanggung jawab untuk menyusun aturan-aturan tadi, dari mulai peraturan pemerintah maupun pedoman nasionalnya. Jujur, belum. Dengan memastikan bahwa sistem informasi kesehatan yang nanti akan dilahirkan, yang diatur, itu dilaksanakan oleh semua fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, maupun adminstrannya. Semua yang bekerja terkait dengan fasilitas kesehatan itu harus ikut aturan dalam sistem informasi kesehatan, ya, dan secara bertahap menerapkan teknologi informasi, ya, agar kita memperoleh data yang disagregat, tepat waktu, dan updated, agar setiap pimpinan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat. Ya, slide berikut. Nah, ini organogram Kementerian Kesehatan. Ya, rame ya, dari Menteri Kesehatan. Ini eselon 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing eselon 1 membawahi total di atas 50 satuan kerja eselon 2. Masing-masing eselon 2 tidak hanya melahirkan satu program kegiatan atau satu peraturan atau satu pedoman, ya. Masing-masing melahirkan standar-standar, ya, melahirkan termasuk data-data yang dibutuhkan oleh masing-masing unit itu, ya. Yang datanya itu karena tidak diatur oleh sistem informasi kesehatan, akibatnya adalah fragmented. Ya, slide berikut. Jadi seperti ini. Itu semua tadi yang digambarkan lebih jelas lagi. Eselon 1
di bawahnya ada banyak sekali eselon 2, masing-masing eselon 2 itu melahirkan banyak sekali aturan dan data-data, itu semua turun ke bawah dan masing-masing sendiri-sendiri sehingga sangat fragmented. Itu sebabnya data yang mengalir ke atas itu tidak diolah, sulit untuk diagregasikannya saja susah. Diambil contoh, saya pernah dapat informasi untuk misalnya jenis kelamin saja cuma ada 2 ya, laki-laki dan perempuan, kodenya bisa berbeda-beda. Yang satu laki itu 1, perempuan itu 2, yang lain itu laki itu 1, perempuan itu 0, lain lagi laki itu L, P, N, F. Kalau komputer seperti ini bagaimana bisa membaca ya? Sulit sekali ya. Itu akibatnya seperti tadi disampaikan oleh Hasan Sadikin, Jamkesmas, masing-masing perusahaan PT Askes punya berapa loket, karena dia akan entry data dengan standarnya sendiri-sendiri, 10 loket ya. Nanti ada PT apa lagi, dia bikin lagi armadanya sendiri lagi, itu berarti berapa kali entry ya, untuk hal yang sama ya. Kita tidak mau begitu, kita mau ke arah yang kalau sudah punya sistem kesehatan yang sudah teratur, maka semua itu menjadi terintegrasi semuanya. Di sini pusat data yang tanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan koordinasi. Slide berikutnya. Nah, seharusnya lahir peraturan dulu, peraturan pemerintah ya. Kemudian kita membuat pedoman nasional untuk menjabarkan peraturan pemerintah itu yang isinya standar-standar ya. Kemudian untuk mencapai standar itu kita harus mempunyai strategic plan yang komprehensif ya. Kalau kita sudah punya ini ya, pedoman dengan Renstra ini, dan ini disosialisasikan, maka tidak dibenarkan lagi siapapun, Jamkesmas, PT Askes, PT-PT yang lain yang punya data sendiri-sendiri lagi, tidak bisa. Harus mengacu kepada standar ini. Begitu juga semua satuan kerja yang mendapat tawaran-tawaran, mau mendevelop program apa, mau misalnya ada donor datang untuk mau ada sistem surveillance yang baru, pandemic surveillance, yang menghasilkan data apa misalnya, dan harus melihat ke sini, ke standarnya, tidak bisa membuat sendiri-sendiri lagi ya. Kemudian juga dari sistem informasi kesehatan yang nasional tadi, tentu itu merupakan gabungan dari sistem informasi kesehatan daerah ya, yang saat ini sudah lahir ya di beberapa tempat ya. Kita akan membuat yang generiknya ya, generiknya. Kemudian kita juga untuk melaksanakan ini semua pernah dihitung-hitung berapa biayanya. Kalau mau diimplementasikan mungkin hampir 7 triliun Pak Ucok ya. Kita tidak punya uang sebesar itu ya. Itu sebabnya kami sudah mengajukan usulan kepada Global Fund ya. Proposal sudah masuk, kita tinggal tunggu beritanya lagi. Mudah-mudahan Desember ini, mudah-mudahan kita diluluskan. Dan nantinya semuanya kalau sudah dengan teknologi informasi, kita akan punya National Data Repository atau Data Warehouse. Slide berikutnya. Saya harus cepat, sudah diperingatkan. Jadi untuk menyusun Renstrasik ini tidak asal menyusun ya, itu berdasarkan hasil assessment tahun 2007 ya, menggunakan Health Metric Network Assessment Tool ya, di mana Indonesia saat itu posisinya adalah yang bagus itu hijau, kita posisi di sini. Ini adalah tidak kelihatan juga. Pokoknya salah satu negara di Afrika, ini Kanada ya. Dan yang ikut melakukan assessment